Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Mantapkan hati nikah lagi, Inara minta suami ke Tanah Suci. 2 minggu setelah pamer akta cerai dari Virgon, Inara Rusli dikabarkan segera susul sahabatnya Irish Bella ke pelaminan. Meski masih dirahasiakan siapa sosok calon suami barunya, satu hal yang pasti, Inara kian mantap menatap lembaran hidup baru bersama calon suami, sekaligus ayah sambung bagi ketiga anaknya. Bahkan ibu dua anak itu belak-belakan ingin meniru Irish Bella menikah tanpa pacaran. Ya saat ini ya berteman baik, berhubungan baik. Ya mohon doanya aja, semoga Allah ridho dan ya bisa ketemulah jodohnya di situ. Ya, pengalaman pernah gagal berumah tangga bersama Virgon membuat Inara Rusli butuh meyakinkan diri membuka lembaran baru. Untuk itu, janda 31 tahun itu pertengahan bulan ini segera menuju Baitullah Ka'bah bersama ketiga anaknya menjalankan ibadah umrah. Kemarin, Inara pun begitu sumringah menjalani manasik bersama ketiga anaknya. Ini perdana berangkat bareng sama anak. Sebenarnya tahun 2019 sudah pernah berangkat sama Starla sama Ali, cuman karena posisinya Starla juga masih kecil banget, usia 4 tahun, Ali juga masih bayi waktu itu, jadi ya belum begitu berasa bahwa kita nih lagi bawa anak gitu. Kalau sekarang kan Starla udah usia 9 tahun, Ali udah usia 5 tahun, udah bisa diajak ngobrol dan aktif banget anaknya. Jadi berasa banget gitu, ngejagain pas selama kegiatan manasik tadi aja lumayan ya. Nggak kebayang nanti pas umroh gimana ya, pas tawaf, pas sa'i. Tak mudah memang bagi Inara bisa membangun rumah tangga baru bersama calon suami baru. Pengalaman getir berumah tangga bersama Virgon dan beratnya menghadapi lika-liku perceraian jadi alasan Inara melibatkan sang ilahi Robi untuk meneguhkan hati menikah lagi. Wajar jika doa jodoh terbaik dan kebahagiaan membuka lembaran hidup baru jadi doa utama Inara di depan Ka'bah. Ya hidup itu kan misteri. Sama juga kayak aku berangkat umroh sekarang, bukan berarti aku khusus memang untuk mendoakan ya ampun semoga aku akan sama siapa atau sama siapapun itu ya. Ya siapapun yang akan jadi pasangan aku ya aku benar-benar udah pasrahin aja sama Allah. Pengennya apapun yang Allah kasih nanti, entah itu rezeki, entah itu jodoh, entah itu ya apapun lah itu ya, itu adalah sesuatu yang bisa jadi wasilah kebaikan buat aku dan keluarga dan orang-orang di sekeliling aku, dan membawa ketenangan juga buat pikiran dan batin aku dan anggota keluarga aku semuanya. Pilu, hukuman penjara diperberat dan Irish Bella menikah lagi, Amar Zoni tak punya siapa-siapa lagi. Irish Bella tak henti-hentinya tertawa lepas saat bercengkrama bersama keluarga baru dan tim manajemennya ketika sedang staycation akhir pekan di kawasan Puncak Bogor. Iya, bersama Haldi Sabri dan juga kedua buah hatinya, Ibel menyewa sebuah villa untuk menginap sekaligus berwisata ke kebun binatang. Kenalan cukup singkat, nggak pacaran, terus langsung menikah dengan ya alasan kita ingin berubah menjadi lebih baik, dan menikah itu kan menyempurnakan ibadah kalau dalam Islam gitu kan. Jadi kita benar-benar fokus ingin memperbaiki diri kita karena masa lalu kita ya udah berantakan. Sayangnya, kebahagiaan Ibel ini berbanding terbalik dengan apa yang tengah dialami mantan suaminya Amar Zoni. Amar yang sedang menjalani hukuman di lapas Salemba itu justru hanya bisa pasrah menerima hasil keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menambah vonis hukuman 1 tahun atau jika ditotal menjadi 4 tahun penjara. Kita terkejut lah ya, karena apa, putusan pengadilan tinggi itu kan pertimbangnya sama dengan pengadilan Jakarta Barat. Nah, cuma kan
pemberatannya itu karena perbuatannya udah 3 kali. Pastinya belum tahu, cuman kalau menurut saya Bang Amar lebih kuat dari itu ya Mas ya. Bang Amar saya tahu mentalnya seperti apa, terpukul pasti terpukul gitu loh, tapi saya tahu abang saya mentalnya seperti apa. Ironisnya, di tengah masa hukuman ini pun, Amar juga harus menerima kenyataan jika Ibel sudah menikah lagi. Itu artinya, kedua anaknya juga memiliki sosok ayah baru. Selain itu, sang adik juga sibuk dengan pekerjaan, sementara sang ayah juga telah tiada. Dengan segala cobaan yang dihadapi, Amar seakan merasa sudah tak memiliki siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Belum lagi, Amar selalu memendam kerinduan mendalam untuk bertemu buah hatinya. Ya dia bilang, ya udah saya tidak punya apa-apa lagi, kemudian tidak punya siapa-siapa lagi. Nah, jadi motivasi hidupnya juga dia bilang udah hancur lah. Ya susah banget saat itu untuk menerima. Kan orang ngeliatnya kan kayak kok gampang banget sih Iris bisa nerima. Gimana sih caranya move on? Banyak banget yang DM. Ya tidak semudah itu prosesnya. Kamu tetap manusia. Ini sudah menjadi titik paling rendah hidup gua. Sangat-sangat pahit sekali kata dia. Dan tapi saat ini dia juga bersyukur pada saat gue di dalam ini gue merasa sangat-sangat bisa dekat sama Tuhan. Ya, saya hanya bisa berharap untuk Bang Amar ini bisa benar-benar berhenti, berubah menjadi laki-laki yang lebih baik lagi. Baru beli yacht, kini Prilly ambil lisensi kemudi kapal dan siap bisnis kapal pesiar. Belum lama ini, Prilly Latuconsina baru saja membeli yacht atau kapal pesiar sebagai kado ulang tahun dirinya sendiri. Kecintaannya pada laut membuat Prilly sengaja membeli kapal yang nyaman sesuai keinginannya agar bisa mendukung hobi melautnya. Ya itu sebenarnya reward ya buat hadiah ulang tahun diri sendiri gitu ya kan. Maksudnya kan hobi aku di laut, terus aku juga suka mancing, terus kadang tuh suka kesusahan nyari kapal yang nyaman. Jadinya aku kepikiran pengen beli kapal deh gitu. Terus akhirnya belilah. Sebenarnya mesennya udah lama gitu dan pas banget datangnya di bulan ulang tahun aku. Kapal pesiar yang kini berada di Pantai Mutiara Jakarta itu jadi tempat Prilly menghabiskan waktu setelah pulang kantor. Setelah aku pulang kantor jam 5 sore itu aku suka kayak naik kapal dulu yuk, sunsetan di kapal, iseng aja jadinya gitu. Jadi kayak misalnya pulang jam 4 dari kantor, aku ke Pantai Mutiara, terus kayak nelfon kapten, Cap mau sunsetan. Oh yaudah, terus yaudah sunsetan gitu, iseng sendiri, atau nurunin joran, siapa tahu dapet ikan, gitu-gitu aja, jadi iseng-iseng aja. Tak hanya sekedar naik kapal dan menikmati matahari terbenam, Prilly juga mulai belajar mengemudikan sendiri kapalnya dengan dampingi oleh sang kapten. Bahkan dalam waktu dekat, mantan kekasih Maxime Bouthier itu akan mengambil lisensi agar bisa mengemudikan kapalnya secara resmi dan bawa kapalnya ke Labuan Bajo, tempat favoritnya. Iya, memang lagi mengambil lisensi untuk nyetir sendiri itu harus ada SIM-nya ya. Jadi kayak kemarin aku juga sempat nyetir sendiri didampingin sama kaptennya gitu. Cuma kan nyetir kapal nggak gampang, jadi ya harus ambil latihannya dulu gitu. Namun kesibukan pekerjaan membuat Prilly jarang menggunakan kapal pesiarnya. Tak mau kapalnya hanya terparkir sia-sia, Prilly yang baru saja merilis single kolaborasinya bersama Daun Jatuh itu mulai menjadikan kapal miliknya sebagai lahan bisnis. Tak main-main, demi mengembangkan bisnisnya itu, Prilly sudah mendirikan perusahaan penyewaan kapal dan membeli 2 kapal baru. Buat aku tuh nggak pakai setiap hari, jadi justru sayang gitu cuma didiamin di parkiran doang gitu. Jadi ya kenapa enggak jadi opportunity bisnis baru gitu. Kan aku juga suka berbisnis ya. Dan menjalankan bisnis yang aku suka dan sesuai sama hobi aku tuh menyenangkan gitu. Jadinya yaudah deh bikin perusahaan kapal.